Halo teman-teman, kenalin nama saya Vira Ramita. Saya mahasiswi aktif di Universitas Nasional, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, kali ini saya bakal jelasin materi tentang ruang lingkup komunikasi organisasi. Nah, di dalam ruang lingkup komunikasi organisasi itu sendiri terdapat empat pembahasan yang bakal saya bahas kali ini, yaitu konsep dasar komunikasi, konsep dasar dalam organisasi, terus relevansi antara komunikasi dan organisasi, dan yang terakhir fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Nah, yang pertama itu adalah konsep dasar dari komunikasi. Apa sih komunikasi itu sendiri? Menurut saya, komunikasi adalah kegiatan yang kita temui setiap hari, yang dimana kita saling berinteraksi antar individu untuk sekadar berinformasi, bertukar informasi maksudnya, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, menurut Wilbur Scrum, proses komunikasi berlangsung secara dua arah nih teman-teman, yaitu di mana pengirim dan penerima pesan bisa bertukar peran menjadi pengirim serta penerima pesan. Misalkan si A menjadi pengirim pesan awalnya, tapi bisa jadi si B melanjutkannya menjadi pengirim pesan selanjutnya, gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita bakal bahas adalah konsep dasar dari organisasi. Konsep dasar dari organisasi itu sendiri adalah pengertian organisasi sendiri. Menurut Timok, organisasi adalah perpaduan secara sistematika daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan dan berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi menurut aku organisasi sendiri adalah sekumpulan orang yang menciptakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang sama dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Nah, unsur-unsur dasar dari organisasi itu ada orang atau sekumpulan orang, lalu ada kerjasama, dan yang pasti tujuan yang sama dalam setiap organisasi tersebut. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang relevansi komunikasi dengan organisasi atau hubungan antara komunikasi dengan organisasi. Menurut aku, komunikasi sama organisasi itu sangat erat berkaitan teman-teman, karena di dalam organisasi itu pasti kita berkomunikasi antar individu atau bahkan ya antar individu itu sendiri dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi saat organisasi mendapatkan input yang kemudian diolah dan diproses oleh internal organisasi tersebut, maka dapat menghasilkan output seperti yang diharapkan dalam suatu mekanisme proses, yang dimana dalam mekanisme proses yang dilangsungkan oleh organisasi tersebut, maka tercapailah tujuan dari organisasi tersebut dengan lancar, baik, dan juga tertata oleh organisasi tersebut. Nah, last but not least, aku bakal jelasin tentang komunikasi dalam organisasi. Menurut Senjaja, fungsi komunikasi dalam organisasi itu terdapat 4, yaitu informatif, regulatif, persuasif, sama integratif. Nah, fungsi informatif ini adalah di mana setiap individu diharapkan mampu memberi serta menerima informasi dengan baik demi kelancaran dalam organisasi tersebut. Terus yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini itu berkaitan dengan peraturan atau pedoman yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, fungsi yang ketiga ada persuasif. Persuasif itu adalah cara lain dari perintah. Hal ini dikarenakan asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, artinya ini jadi cara lain dari perintah. Jadi orang itu menyuruh atau memerintah individu dalam organisasi tersebut atau anggota organisasi tersebut dengan cara yang lebih halus dan tidak kasar agar orang yang dibebankan tugas tidak merasa terbebankan, gitu teman-teman. Nah, ya, fungsi yang terakhir ada integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan
setiap anggota organisasi untuk melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik. Nah, ini tuh artinya kesediaan sumber daya yang disediakan oleh organisasi itu, teman-teman. Menurut aku kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekian dari aku untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.